Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah masuk di tema yang keempat, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebagaimana biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, Allah akan memberikan kalian kemudahan di dalam menerima pelajaran pada hari ini. Dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang ketiga dan keempat ini, ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama yaitu SPDP KD 3.2, yaitu tentang pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Yang kedua adalah bahasa Indonesia KD 3.4. Nanti kita akan mempelajari tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga adalah matematika KD 3.9 tentang ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan juga bangun ruang. Sekarang kita masuk pada pelajaran pertama yaitu SPDB, menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Ketukan pertama pada setiap irama itu lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Jadi kalau kita mau menyanyi, kita dengan menggunakan tekanan kuat dan lemah itu, nah lagu itu akan terasa lebih enak didengarnya. Nah, kalau tekanan kuat berarti dengan suara yang lebih keras, sedangkan lemah berarti dengan menggunakan suara yang lebih lembut. Nah, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Bersih dan Sehat ya. Nanti kita akan nyanyikan sesuai dengan tekanan kuat dan lemahnya yang tepat. Ayo, mari kita nyanyikan lagu bersama-sama ya. Judulnya Bersih dan Sehat. 1, 2, 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Setelah Ibu beri contoh cara menyanyikannya, nanti kalian lanjutkan, kalian ulang-ulang sampai kalian lancar. Apa kesimpulan dari syair lagu Bersih dan Sehat ini? Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita diminta untuk selalu menjaga lingkungan agar lingkungan kita bersih, dan jika sudah bersih, kita akan sehat selalu. Karena kesehatan itu sangat diperlukan. Nah, jadi kalau hidup kita sehat, nah kita pun akan melakukan aktivitas apapun ataupun kerja apapun, nah kita akan giat. Karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Sekarang kita akan memberi tanda kuat dan lemah suara pada lagu. Kalian perhatikan syair lagu yang telah kita nyanyikan bersama tadi, yaitu lagu yang berjudul Bersih dan Sehat. Beri tanda lurus pada bagian lagu yang dinyanyikan dengan tekanan kuat, dan beri tanda bergelombang pada bagian lagu yang dinyanyikan dengan tekanan lemah. Kita perhatikan kembali syair lagu yang berjudul Bersih dan Sehat. Nanti kita beri tanda, mana yang kita beri tanda lurus, mana yang kita beri tanda bergelombang. Pada syair lagu, jagalah lingkunganmu, jagalah lingkunganmu. Nah, itu mana yang kita beri tanda lurus? Nih, yang jagalah ya. Syair jagalah ini kita beri tanda lurus.
lingkunganmu. Mu-nya ini kita beri tanda bergelombang karena dia dinyanyikan dengan tekanan lemah. Kemudian, agar bersih selalu. Agar bersih selalu. Nah, kata agar ini kita beri tanda lurus. Bersih selalu, selalunya kita beri tanda bergelombang karena dinyanyikan dengan tekanan lemah. Kemudian pada syair lagu baris yang ketiga, jagalah lingkunganmu. Kemudian yang keempat, agar sehat selalu. Sampai akhir, hidup sehat kerja pun giat. Itu kalian lanjutkan ya. Kalian beri tanda lurus pada tekanan kuat dan juga kalian beri tanda bergelombang pada tekanan yang lemah. Kemudian kalian dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Nanti di Ayo Berlatih, di situ ada percakapan antara tikus dan kecoa, percakapan tentang lingkungan yang tidak sehat. Kemudian saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kalian dapat menggunakan kosakata yang sudah kalian ketahui artinya untuk memahami isi teks. Apabila ada kata-kata yang belum kalian ketahui artinya, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian atau kalian dapat mencari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau juga kalian bisa langsung bertanya kepada kedua orang tua kalian ataupun kepada anggota keluarga kalian. Sekarang kalian lihat buku pena kalian pada halaman 101 dan juga 102. Kalian kerjakan, namun sebelum itu kalian baca dulu teksnya antara tikus dan juga kecoa. Ya, setelah kalian baca, kalian jawab pada nomor 1 dan juga nomor 2 langsung di buku pena kalian ya. Kita lanjutkan menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Apa sih pengamatan? Pengamatan itu maksudnya adalah kita memperhatikan, melihat sebuah gambar ya. Jika kita sudah memperhatikan sebuah gambar, nah dari hasil pengamatan sebuah gambar tersebut, kita akan memperoleh sebuah informasi penting. Dari hasil informasi yang penting yang kita telah dapatkan dari pengamatan sebuah gambar, maka kita akan dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan kita membuat pertanyaannya terlebih dahulu. Bagaimana contoh pertanyaannya? Nih, di sini kita akan melihat berikut contoh pertanyaan untuk menjelaskan isi gambar. Misalnya, apa yang terjadi pada gambar? Di manakah terjadinya? Dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, kalian dapat bisa membuat laporan yang dapat menjelaskan isi gambar yang telah kalian amati. Sekarang kalian lihat buku pena kalian pada halaman 104. Kalian kerjakan pada nomor 1 dan nomor 2. Namun sebelum kalian kerjakan, seperti yang tadi disampaikan bahwa kalian perhatikan dulu, kalian mengamati dulu gambar yang ada pada halaman 104. Kemudian kalian buat pertanyaannya seperti contoh yang tadi. Nih, apa yang terjadi pada gambar? Kemudian di mana terjadinya, mengapa hal tersebut dapat terjadi. Nah, setelah itu baru kalian bisa menuliskan informasi yang kalian peroleh dari hasil pengamatan gambar yang ada di halaman 104. Setelah itu, kalian buat laporan pengamatan berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari hasil kalian mengamati gambar pada halaman 104. Untuk tugas pada halaman 104 ini, kalian tulis di buku tulis tematik kalian ya. Kemudian kita lanjutkan ruang garis pada bangun datar. Di sekitar kita banyak benda yang berbentuk seperti bangun datar tertentu. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nanti kalian dapat menunjukkan ruas garis pada bangun datar tersebut. Gambar yang pertama, ini adalah gambar persegi panjang. Untuk persegi panjang ini memiliki 4 ruas garis.
Kemudian yang kedua adalah gambar jajar genjang. Nah, ruas garis jajar genjang ini juga ada 4. Kemudian gambar yang ketiga, ini ya namanya gambar trapesium, bangun datar trapesium. Dia juga sama, memiliki 4 ruas garis. Kemudian gambar yang keempat disebut dengan layang-layang, bangun datar. Untuk bangun datar layang-layang ini sama, memiliki 4 ruas garis. Sekarang kalian lihat pada halaman 102 dan 103. Ayo berlatih, kalian kerjakan tugas berikut. Sebelumnya kalian perhatikan gambarnya terlebih dahulu yang ada di halaman 103. Setelah kalian memperhatikan gambarnya, kemudian kalian menyebutkan apa nama masing-masing bangun datar yang ada di gambar ya. Kemudian setelah itu, kalian menyebutkan berapa jumlah ruas garis pada masing-masing bangun datar tersebut. Kita lanjutkan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Permukaan benda banyak yang berbentuk bangun datar tertentu. Misalnya, permukaan meja berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dibatasi 4 ruas garis. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Nah, kalian perhatikan bagian-bagian dari bangun datar berikut ini. Kalian perhatikan di mana sisinya, di mana sudutnya, dan juga di mana titik sudutnya bangun datar yang akan ditampilkan gambarnya. Gambar yang pertama adalah gambar persegi. Di sini yang disebut sisinya ini di sini ya. Kemudian yang disebut dengan sudut. Kemudian titik sudutnya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar bangun persegi panjang. Mana sisinya? Ya, di sini sisinya. Kemudian sudutnya, ya pojok ini ya yang diberi lingkaran. Kemudian titik sudut. Titik sudutnya juga ya ini ya. Kemudian lihat gambar yang ketiga yang disebut dengan trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ini titik sudutnya kalian perhatikan. Ya, kemudian ada sudutnya yang diberi lingkaran warna merah dan juga ada titik sudutnya. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar segitiga sama kaki. Kalian bisa perhatikan di mana sisinya, kemudian sudutnya, dan juga titik sudutnya. Kemudian gambar bangun segitiga siku-siku. Ini ada titik sudutnya, ada sisinya, dan juga sudutnya. Kalian perhatikan ya. Terakhir adalah segitiga sembarang. Ya, di sini sisinya, kemudian juga ada sudutnya yang diberi lingkaran warna merah, kemudian ada titik sudutnya. Kemudian, berdasarkan gambar di atas, gambar yang tadi kita telah sebutkan, dapat dilihat bahwa pada bangun datar segi 4 itu terdapat 4 sisi, 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Kita perhatikan ini ada gambar segi 4. Tadi segi 4 dikatakan bahwa terdapat 4 sisi, 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Kita lihat mana sisinya. Nih ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lihat lagi sudutnya. Segi 4 ini ada 4 sudut. Coba kita hitung sama-sama ya, yang mana saja. 1, 2,
3, dan 4. Kemudian titik sudutnya, ada 4 juga. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat bangun datar segitiga ya. Tadi telah kita lihat bangun datar segi 4, sekarang bangun datar segitiga. Untuk bangun datar segitiga ini terdapat 3 sisi, 3 sudut dan juga 3 titik sudut. Kita lihat ya, mana sisinya, kemudian juga mana sudutnya dan juga mana titik sudutnya. Pertama kita lihat sisinya terlebih dahulu ya, ada 3 sisi untuk segitiga ini. Coba kita lihat yang mana sisinya. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk bangun datar ini sudutnya ada 3. Coba kita lihat yang mana saja ya. 1, 2, 3. Sekarang kita lihat untuk titik sudutnya. Nah, segitiga ini juga mempunyai 3 titik sudut. Yang mana saja kita lihat? 1, 2, 3. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan? Ya, alhamdulillah. Sekarang kalian lihat pada buku pena kalian pada halaman 105. Di situ ada keterampilan kinerja praktek. Nah, kalian diminta untuk menentukan sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Nah, diminta untuk kalian membuat 10 gambar ya. Tidak 10 gambar deh, cukup 5 gambar saja. Bentuk bangun datar yang ada di sekitar rumahmu ya. Jadi bangun datar apa saja bebas. Kalian tentukan sendiri gambarnya apa. Kemudian setelah itu, setelah kalian gambar 5 saja, kalian hitung masing-masing banyak sisinya. Kemudian banyak sudutnya dan juga banyak titik sudutnya. Jangan lupa kalian beri nama bangun datar tersebut ya. Jangan lupa setelah itu kalian kelompokkan bangun datar tersebut ya, sesuai dengan banyak sisinya. Nah, untuk tugas ini kalian kerjakan langsung di buku tulis kalian ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan untuk itu, marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.